Shalom, selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Guru yang agung. Oleh karena perkenaannya, kita boleh dipertemukan dalam pembelajaran saat ini. Sekalipun pembelajaran kita hanya melalui jaringan di media sosial, tetapi tidak mengurangi semangat kalian, khususnya siswa-siswi kelas 12 SMA GKST 2 Tintena. Dan saat ini kalian akan belajar tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Ibu berharap kalian berada dalam kesehatan tubuh dan yakinlah bahwa keadaan kita akan dipulihkan. Dan kalian akan belajar seperti biasanya untuk bertatapan muka bersama dengan guru di sekolah. Karena itu, gantungkanlah harapan, cita-cita, dan masa depanmu. Karena masa depanmu, harapan dan cita-citamu sungguh ada di tangan Tuhan. Sebelum kita memulaikan pembahasan atau pelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini, kita akan awali dengan berdoa. Untuk itu, kalian mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber pengetahuan, berkatilah kami sekalian yang akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberi kepada kami pemahaman agar kami mau mengerti materi yang akan diajarkan pada saat ini. Layakkanlah kami, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama atau bab 1, berbicara tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Materi hak asasi manusia ini sebenarnya sudah kalian dapatkan atau pelajari pada mata pelajaran PPKN, dan itu sudah dibahas secara meluas. Namun sekarang materi ini akan diangkat lagi oleh mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan berbicara tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Jadi, pendidikan agama Kristen bukannya mengambil alih dari isi materi PPKN, tetapi pendidikan agama Kristen ini hanya menguatkan kembali tentang materi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Nah, pada bab 1 ini, materi tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, siswa dapat menerima dan meyakini hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Yang ketiga, siswa dapat memahami dasar hak asasi manusia di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama. Siswa dapat menjelaskan pengertian HAM. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian atau kepada siswa-siswi kelas 12 SMA GKST 2 Tintena. Jelaskan menurut pendapatmu tentang pengertian HAM, atau apakah yang dimaksud dengan HAM. Saya percaya bahwa kalian sudah mendapatkan ini dalam materi PPKN. Tetapi mungkin masih ada yang belum tahu tentang pengertian HAM. Baik, mari kita lihat bersama-sama pengertian tentang hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, bahkan semua orang. Kemudian, secara umum, hak asasi manusia dikatakan bersifat kodrat, artinya hak asasi manusia yang telah menjadi kodrat manusia. Kemudian, hak asasi manusia juga bersifat universal, artinya hak asasi manusia itu berlaku secara umum di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Kemudian, hak asasi manusia juga bersifat langgeng atau abadi, yang artinya hak asasi manusia sejak dari kandungan sampai ia meninggal dunia. Kemudian, hak asasi manusia juga berbicara tentang harkat dan martabat, yang artinya hak yang dapat dijunjung tinggi derajat dan harga diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, dari pengertian tentang hak asasi manusia ini sudah sangat jelas dan dapat kalian pahami, sehingga kalian dapat menerima dan meyakini bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Mengapa dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan? Karena hak itu adalah merupakan pemberian Tuhan. Hak yang dimaksudkan adalah hak hidup. Sehingga tidak ada satu orang pun manusia yang dapat menguasai sesamanya. Karena semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan. Bahkan dalam pandangan Kristen dikatakan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dan memberlakukannya serta bertanggung jawab terhadap Tuhan. Namun kenyataannya dalam kehidupan masih ada juga orang yang belum menyadari bahwa ia memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Nah, mengapa demikian? Karena sama sekali tidak memahami tentang haknya atau tidak tahu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Dan itu bukan hanya manusia sebagai individu, termasuk lembaga atau negara pun yang dapat membatalkan atau merampas hak asasi manusia seseorang. Nah, dalam penjelasan ini atau dalam pengertian hak asasi manusia ini, maka di sini dikatakan kita harus tahu menghargai HAM orang lain. Dan juga kita harus memperjuangkan HAM itu untuk diri kita sendiri dan juga HAM untuk orang lain. Nah, karena itu dengan pengertian ini, saya mengatakan tadi sangat jelas bahwa HAM itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Dan untuk lebih memperkuat bahwa hak asasi manusia itu sebagai anugerah Allah, mari bersama-sama kita melihat dasar Alkitabianya, atau dasar HAM dalam Alkitab. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen dapat dibagi menjadi dua pokok utama, yaitu yang pertama, kedaulatan Allah yang universal, dan yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbicara tentang kedaulatan Allah berarti berbicara tentang kekuasaan Allah. Nah, yang dimaksud dengan kedaulatan Allah yang universal adalah di mana hak asasi manusia itu merupakan hak-hak yang paling asasi yang dilekatkan oleh Allah pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia ciptaan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, ia sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu hidup.
Jadi hak yang mendasar itu sudah ada dilekatkan pada manusia. Sehingga dikatakan tadi berlaku seumur hidup. Dan ketika manusia menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan manusia, Ia sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan. Jadi Allah sendiri yang menghembuskan atau meniup nafas itu ke hidung manusia. Karena itu tidak ada yang berhak terhadap manusia. Hanya Allah sendiri yang berhak mencabut hak itu. Tidak ada orang lain atau lembaga manapun yang bisa mengurangi dan membatalkan hak tersebut selain daripada Allah sendiri. Dan itu kita bisa baca pada kitab Kejadian 2 ayat 7 dan Keluaran 20 ayat 3 yang mengatakan tentang kuasa Allah atau kedaulatan Allah terhadap manusia. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa baca pada kitab Kejadian 1 ayat 27. Ini sudah sering kita baca kitab ini. Maksudnya, dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu manusia itu sebenarnya adalah pribadi yang utuh di hadapan sesamanya dan di hadapan Allah. Dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Sehingga statusnya tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih di mata Tuhan atau di hadapan Allah. Semua sama derajatnya. Oleh karena itu, manusia harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan memelihara kehidupan dengan sesama dan dengan alam demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi, manusia itu sendiri menggambarkan tentang sifat Allah atau pribadi Allah agar supaya saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain serta memelihara kehidupan itu dengan sesamanya demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, kita boleh bandingkan dalam kitab Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di mana kitab Mazmur 133 ini berbicara tentang persaudaraan hidup yang rukun. Jadi menggambarkan kehidupan yang rukun. Kehidupan yang rukun itu di mana semua orang hidup saling menghormati dan saling menghargai. Hidup rukun berarti tidak ada penindasan, kekerasan, dan juga tidak ada penganiayaan. Tidak ada saling menekan. Sekalipun ada konflik, tapi dapat diselesaikan dengan secepatnya atau dengan baik. Dan ini menggambarkan tentang kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Sehingga dikatakan ketika hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Nah, dari dasar HAM dalam Alkitab ini, kalian dapat memahami bahwa sesungguhnya hak asasi manusia itu adalah merupakan anugerah dari Allah yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi itu harus dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi. Hak asasi manusia harus dihargai baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan hak asasi manusia itu harus diperjuangkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekarang kesimpulan dari materi tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, menerima dan meyakini bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Allah.
yang telah melekat pada setiap manusia dan berlaku seumur hidup. Kemudian memberikan pencerahan kepada remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat sejak dari kandungan. Yang ketiga, melalui pembahasan hak asasi manusia, memotivasi remaja Kristen untuk menghargai HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi materi tentang HAM sebagai anugerah Allah ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang. Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa materi tentang HAM ini sudah banyak dibicarakan atau diajarkan secara meluas pada mata pelajaran PPKN. Sehingga pada materi pendidikan agama Kristen ini hanya memperkuat lagi tentang pembahasan HAM sebagai anugerah Allah. Nah, saat ini kalian akan mendapatkan tugas materi yang pertama, yaitu yang pertama, bacalah kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 dan kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Yang kedua, jelaskan mengapa Allah meminta pertanggungjawaban terhadap Kain atas Habel. Yang ketiga, jelaskan mengapa Allah menghukum Ahab dan Isabel. Yang keempat, bandingkan kedua deskripsimu, lalu buatlah rumusan tentang hal membunuh berdasarkan pemahamanmu. Demikian pembahasan materi kita tentang hak asasi manusia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kembali kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami boleh belajar tentang HAM sebagai anugerah Allah. Kiranya pelajaran ini dapat kami praktikkan, agar kami dapat menghargai HAM orang lain, dan juga memperjuangkan HAM untuk diri kami dan juga HAM untuk orang lain. Dan biarlah pelajaran ini akan tetap terus menjadi bahagian kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami boleh memperlakukannya di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.